Halo galawar seluruh dunia, gimana bulan Oktober kalian sejauh ini? Apakah makin banyak trouble daripada bulan September kemarin? Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Happy Death Day. Happy Death Day adalah film dengan genre horor dan misteri yang rilis pada tanggal 18 Oktober 2017 di seluruh bioskop Indonesia. Film ini menceritakan tentang seseorang perempuan yang terus-terusan mengulangi kejadian sehari penuh tepat di hari ulang tahunnya sekaligus hari kematiannya. Bagaimana bisa? Ya ndak tahu, tanya saya. Ya udah, kita mulai aja ceritanya. Suatu pagi yang cerah di kampus, seorang perempuan bernama Mbak Teresa atau akrab dipanggil Tri terbangun dari tidurnya dengan kondisi bingung. Tri baru sadar mendapati dirinya terbangun di asrama cowok, entah ngapain dia semalam di sono. Panggilan telepon dari ayah Tri ditolak olehnya. Tri sadar kalau dia seharusnya nggak di situ, jadi Tri segera ganti pakaian. Si cowok penghuni kamar ini bernama Carter, ngasih tahu kalau Tri ini mabuk berat semalam. Karena sakit kepalanya belum hilang, Tri minta Tylenol. Carter memperkenalkan dirinya kembali, siapa tahu lupa kan? Ya, memang lupa sih mas. Tapi Tri terlihat nggak peduli. Saat keluar dari kamar, ada teman sekamar Carter bernama Ryan yang ngomongnya nggak dijaga. Ya, maklumlah cowok. Keluar dari asrama cowok, Tri berjalan melewati lingkungan kampus dan nggak peduli dengan pakaiannya dan rambutnya yang masih berantakan. Apalagi aktivis dan orang-orang di sekitarnya. Menuju lorong, dia dicegat oleh seorang cowok bernama Tim. Mereka berdua ini pernah kencan sekali, namun agaknya Tri ini nggak peduli gitu. Tri akhirnya pergi meninggalkan Tim begitu saja. Kembali ke asrama cewek, Tri disapa oleh seorang cewek yang lagi chill di luar, tapi dia lagi-lagi nggak peduli. Diam-diam Tri masuk dan hendak kembali ke kamarnya. Tapi ketahuan oleh ketua asrama bernama Daniel. Agaknya si Daniel ini tahu betul kalau Tri ini tipe cewek gampangan. Setelah berdebat kecil, Daniel ngingetin untuk datang ke perkumpulan nanti siang. Sampai di kamar, Tri disambut dengan teman satu kamarnya bernama Lori dan langsung rebahan di atas kasur. Rupanya semalam diadakan sebuah pesta di kampus, jadi wajarlah pakaian Tri begitu. Nah, dari pengakuan Lori, Tri ini kelakuannya memang barbar. Mulai dari joget di atas meja, gelut sama orang lain, ngotorin pesta alias muntah karena saking banyaknya minum, sampai nyium gebetannya Daniel. Baru aja rebahan bentar, Tri hampir lupa kalau ada kuliah pagi ini. Sebelum Tri berangkat, Lori ngasih kejutan berupa cupcake kecil dengan lilin di atasnya. Rupanya hari ini ulang tahunnya Tri. Tri lantas meniup lilin, berharap dapat teman sekamar baru, dan membuang kuenya begitu saja ke tempat sampah karena bikin gendut. Bodoh amat dengan effort teman sendiri. agak ngeselin ya. Benar saja, Tri terlambat masuk sekolah, maksudnya terlambat masuk kuliah. Dosen yang mengajar melihat kedatangan Tri, tapi ya diabaikan begitu saja. Tapi tatapannya agak sus ya. Siang hari, Tri ikut ngumpul sama teman-temannya. Daniel memutuskan untuk mengadakan acara penggalangan dana sebagai ganti acara pekan raya untuk orang berkebutuhan khusus karena risih ngeliatnya. Di tengah diskusi ada cewek bernama Becky yang bawa banyak makanan untuk sarapan. Salah circle, Becky pun hendak pindah ke tempat lain tapi nggak sengaja nabrak Carter hingga susu coklat yang dibawa Becky mengenai pakaian Tri. I'm sorry. Gak mau jadi bahan gosip teman-temannya, Tri menarik lengan Carter menjauh. Padahal niatnya Carter mau ngembaliin gelang Tri yang tertinggal di asrama. Selanjutnya Tri pergi ke rumah sakit. Ayahnya terus menelpon dan masih diabaikan olehnya. Tak sengaja, Tri bertemu dengan Lori yang ternyata adalah seorang perawat magang di rumah sakit. Tri mengira kalau Lori hanya bekerja di shift malam aja. Tapi rupanya hari ini Lori lagi gantiin shift temennya yang lagi kena flu. Lori udah tahu tujuan Tri ke rumah sakit. Tapi kan kita nggak tahu kan? Ya udahlah, ntar tahu sendiri. You're right. It is none of your business. Tri masuk ke sebuah ruangan sambil nunggu seseorang. Ternyata ruangan ini adalah ruang prakteknya dosen yang tadi siang. Begitu orangnya datang, Tri langsung main hajar sambil ngehalangin gagang pintu masuk pakai kursi. Nggak peduli kalau si dosen ini lagi sibuk. Aksi mereka terpaksa berhenti karena ada ketukan pintu dari istri si dosen yang mendadak datang. Dengan terpaksa, Tri pergi dari sana. Olah, brengsek juga ya ternyata Mbak Tri ini. Hi, it's nice to meet you. Thank you so much for helping me out. Malam harinya, Tri lagi santai mewarnai kukunya sambil nonton acara kartun. Daniel tiba-tiba masuk udah pakai pakaiannya Tri dan menanyakan kedatangan Tri ke pesta. Di tengah obrolan, listrik mendadak padam sebentar. Siap ke pesta, Tri berjalan sendiri sambil ngangkat telepon ayahnya yang ngomel karena udah lama nunggu kedatangan Tri. Dia mah bodo amat dan langsung nutup telepon begitu aja. Di perjalanan, Tri papasan dengan rombongan pendukung tim kampus yang abis nonton pertandingan. Di tengah rombongan ada satu orang yang pakai topeng maskot sedang ngeliatin Tri. Diam-diam dia membututi Tri.
Jalan, lalu Tri melihat kotak musik yang memainkan lagu Happy Birthday di tengah lorong. Tri mengira ada seseorang yang mengerjainya. Di belakang muncul si topeng bayi. Tri masih nganggap si topeng bayi ini adalah orang nyasar. Gak ada jawaban apa-apa, Tri jadi takut dan berjalan ke lorong. Okay, I'm calling the cops. Tiba-tiba kotak musik tadi kembali berbunyi, membuat Tri menoleh ke arah kotak musik. Mendadak, dari belakang muncul orang yang bertopeng tadi dan menyerangnya dari belakang pakai pisau. Tri berhasil menghindar dan berlari sejauh mungkin. Karena daerah situ dalam perbaikan, Tri kesandung dan terjatuh. Ternyata orang bertopeng tadi sudah ada di atasnya dan Tri akhirnya ditusuk. Adegan kembali di mana Tri kembali bangun di kamar Carter dengan perasaan kaget saking tusukannya berasa nyata. Keluar dari asrama, Tri melihat kejadian di lingkungan kampus yang sama persis dengan sebelumnya, termasuk dihadang oleh tim di lorong. Tri memastikan hari dan tanggal saat ini pada tim. Dia bingung, ini masih di hari yang sama. Tri memilih untuk kembali ke kamar dan cerita ke Lori, berharap ada yang bisa ngertiin kondisinya. Tapi sama aja, semuanya terlihat sama persis. Bahkan Tri banyak diam ketika perkumpulan. Kalau sebelumnya Tri langsung main sikat si dosen tadi di ruangan, kali ini Tri pengen nanyain keanehan yang dia alami. Bukannya dapat jawaban, dosen malah ngira kalau Tri ini ada rasa sama dia. Setelah dapat jawaban, gantian dosen yang main sikat duluan. Haduh. Malam harinya, Tri nonton video ulang tahunnya saat bersama ibunya di ponsel. Tayangan di TV berbeda dari sebelumnya. Selain itu, semuanya masih terlihat sama. Tapi saat dirinya mulai pergi sendiri dan melewati supporter tim kampus, Tri lebih awal menyadari kehadiran orang bertopeng. Masih berjalan sendirian di lorong dan masih mendengarkan kotak musik yang sama, Tri sadar kalau setelah ini dia akan ditusuk. Dia memutuskan untuk cari jalan lain ke tempat pesta. Tri sempat heran kalau tempatnya terlihat sepi. Sempat ada rasa was-was kalau ada orang bertopeng muncul lagi. Begitu pintu depan terbuka, muncul orang bertopeng dan Tri refleks langsung memukulnya. Betapa terkejutnya Tri kalau ternyata teman-temannya pada nyiapin kejutan untuk dirinya. Orang bertopeng yang tadi dipukul Tri adalah Nick. Pesta pun berlangsung meriah. Tri sedang ngobrol dengan Daniel yang menunggu kedatangan Lori. Digodain, Tri mengikuti Nick sampai masuk ke sebuah kamar. Tri lihat-lihat yang sepertinya kamar Nick sendiri sambil rapiin tampilannya sedikit. Dia kembali kaget dengan orang bertopeng di belakangnya, mengira kalau Nick mengerjainya lagi. Begitu topeng dibuka, untungnya masih Nick. Nick ngajak Tri joget-joget dan suara lagu yang terlalu keras membuat obrolan Tri nggak didengar. Sebelum joget, Tri chatting dulu sama si Daniel. Saking asik joget, Nick nggak sadar kalau ada topeng bayi yang asli nusuk Nick sampai modar. Mau Nick teriak pun, Tri nggak akan denger karena musiknya terlalu kenceng. Selesai dengan urusan chat, Tri masih ngira Nick ngerjain dia lagi pakai topeng bayi. Begitu sadar orang itu bawa pisau dan Nick yang udah tumbang, Tri langsung menghindar dan mukul pembunuhnya. Tapi pembunuh ini agaknya lebih kuat, jadi akhirnya Tri tertusuk lagi untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya bangun dari tidur, Tri histeris. Dia masih kembali di hari yang sama. Alur yang sama pun kembali terjadi seperti sebelumnya. Namun Tri terlihat lebih panik hingga kembali ke kamarnya. Merasa gila dengan apa yang udah dilalui, Tri akhirnya cerita ke Lori tentang apa yang telah dia alami. Mendengar cerita Tri yang gak masuk akal, Lori cuma bisa menenangkan Tri. Di malam harinya, Tri menutup jendela kamarnya dengan papan kayu. Pintu kamar juga dihadang dengan rak-rak meja. Daniel yang datang jadi gak bisa masuk ke kamar. Tree, I just need some alone time. Tri mengaku kalau dirinya ingin menyendiri. Setelah semuanya aman, Tri kembali rebahan dan hendak memakan kue pemberian Lori sambil nonton TV. Waktu mau matiin TV, Tri nyari-nyari remote dan malah nemuin kartu ucapan dengan maskot bayi. Lalu TV mendadak mati sendiri. Tri baru sadar kalau dia nggak sendirian. Kejadian makin aneh ketika TV-nya mati hidup sendiri. Di sini mulailah Tri waspada. Pertama, dia mengecek lemari pakaiannya, lalu ke kamar mandi. Saat mau membuka gorden bak mandi, Tri kaget mendengar suara dari televisi yang mendadak hidup kembali. Bener aja, pembunuhnya ternyata sembunyi di balik gorden bak kamar mandinya. Sadar betul dengan kehadiran pembunuh, Tri berhasil menghindar dan memukul kepala pembunuh dengan palu. Karena teori pembunuh lebih kuat dari korban, ditambah salah sendiri pintu kamar diblokade. Tri tertusuk lagi untuk ketiga kalinya. Tri kembali bangun untuk keempat kalinya sambil teriak. Bikin Carter kejedot meja saking ikutan kaget.
Di sini Tri sudah makin lebih edan lagi. Dia kembali bangun dalam kondisi yang sama lagi dan lagi. Saking edannya, Carter menyusul Tri untuk kembaliin pakaian Tri yang ketinggalan di asrama. Mungkin si Tri ini udah gak kuat lagi kali ya. Tri spontan memeluk Carter demi menenangkan dirinya. Tri merasa kalau hanya Carter yang dapat membantunya. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke kantin. Singkat cerita, setelah mendengar curhatan Tri, Carter mempertanyakan kenapa harus hari ini yang berulang-ulang. Dia baru tahu kalau hari ini adalah hari ulang tahun Tri dari nada dering telepon Tri. Carter menganggap kalau pembunuhnya ini tahu kalau Tri berulang tahun. Tapi ya percuma, udah terlanjur banyak orang yang tahu. Tri berpikir kalau Daniel punya motif untuk membunuhnya karena dia mencium Nick, cowok inceran Daniel. Lalu ada beberapa orang random yang Tri sebut karena mendapat perlakuan buruk darinya. Mengingat Tri yang bisa terus mengulang waktu, Carter ngide untuk mencari satu persatu orang yang dicurigai hingga ketemu pembunuh yang asli. Mendapat sedikit pencerahan dari si Carter, dan karena nggak ada pilihan lain juga, Tri mulai menulis daftar orang-orang yang dia curigai sebagai pembunuh. Mulai dari Nick, Tim yang ternyata seorang gay, Stephanie hingga Daniel yang rupanya ngasih kartu ucapan maskot bayi. Tri dengan pedenya berjalan di area kampus sambil telanjang. Aduh, mentang-mentang bisa hidup kembali bisa seenaknya aja lu. Malamnya, masih dengan misi pencarian, Tri bersembunyi di balik pohon untuk memukul pembunuhnya. Tapi malah Becky yang terpukul, dan akhirnya tewas lagi di tangan pembunuh akibat kena pukul. Berasa kena instan ya karmanya. Entah sudah berapa kali hidup dan kembali di hari yang sama. Tri mendadak pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Sadar dari pingsannya, Tri menghayal kalau si orang bertopeng lagi-lagi datang untuk membunuhnya. Tapi ternyata itu cuma Carter. Lagi enak-enak ngobrol, listrik mendadak padam, lalu si dosen muncul di belakang Carter kayak hantu. Carter diusir secara halus oleh si dosen karena jam besuk udah selesai, meninggalkan dosen dan Tri berduaan. Nah, hasil pemindai badan Tri menunjukkan kalau Tri mengalami luka yang serius. Bahkan seharusnya Tri ini udah meninggal. Jadi, Tri memang kembali ke waktu awal, namun luka yang dialaminya benar-benar membekas di dalam tubuhnya. Jadi itulah sebabnya Tri mendadak pingsan karena terlalu banyak menerima luka dari perulangan waktu sebelumnya. Tri pengen pergi dari rumah sakit karena dirinya tahu sebentar lagi dia akan kembali dibunuh. Si dosen meyakinkan keamanan Tri di sini, dan Tri ya nurut aja dan minta si dosen untuk ngambilin minum. Kepergian dosen menjadi kesempatan Tri untuk kabur. Di tengah pelariannya, dia pergi menuju kantornya dosen untuk mencuri kunci mobil. Tri terkejut melihat topeng pembunuh yang ada di laci. Seketika membuat Tri berpikir kalau si dosen inilah pelakunya. Mau nggak mau, Tri harus ngebunuh si dosen agar dirinya terbebas dari kutukan ini. Dugaannya mulai sirna ketika si pembunuh menusuk si dosen dari belakang. Tri kabur ke basement dan segera mencari mobilnya dosen sambil bersembunyi dari pembunuh. Tri berhasil menemukan mobilnya dan lolos dari kejaran si pembunuh. Namun dirinya malah terciduk polisi yang sedang patroli. Ma'am, are you under the influence of alcohol or any other controlled substance? Mendapat ide, Tri mengaku kalau dirinya mabuk dan dengan sukarela dirinya dikirim ke penjara biar aman dari kejaran si pembunuh. Tri akhirnya diamankan di mobil polisi. Udah seneng lah ya. Malah polisinya ditabrak sama mobil. Taulah ya ulah siapa ini. Dikira Tri ikut ditabrak atau ditusuk, si pembunuh justru meninggalkan Tri begitu saja. Ternyata selain nabrak polisi, si pembunuh sekalian nyenggol tangki bensin mobil sampai bocor. Ya, dengan mudahnya si pembunuh tinggal nyulut api pakai lilin dan boom, meledak. Tri kebangun lagi. Lama-lama dia capek dengan hari yang selalu diulang-ulang sampai menenggak semua obat pereda sakit kepala di botol. Carter tertarik dengan cerita Tri. Untuk kedua kalinya, Tri menjelaskan lagi apa yang dia alami. Carter awalnya nggak percaya, tapi setelah Tri ngasih tahu apa yang akan terjadi di sekitar kampus, Carter jadi percaya. Menjelang malam, Carter dan Tri makan di restoran cepat saji. Mereka berdua ngobrol tentang orang tua dan diri mereka masing-masing. Ternyata mereka sama-sama punya hubungan buruk dengan orang tua. Tri juga mengungkap kalau dirinya bukan orang baik dan menganggap kejadian ini adalah karma atas yang dirinya perbuat di masa lalu. Ditambah lagi, Tri rupanya menyadari kalau dia makin melemah setiap terbunuh dan kembali di hari yang sama. Di tengah obrolan, mereka melihat berita di TV yang memberitakan seorang tersangka pembunuh berantai John Toms lagi dirawat di rumah sakit yang dekat dengan kampus. Mengingat polisi penjaga di waktu sebelumnya, Tri segera pergi ke rumah sakit. Tri terlambat, polisinya sudah terlanjur masuk ke dalam ruangan. Tri memecahkan kaca dan mengambil kapak untuk berjaga-jaga. Dia masuk ke dalam ruangan tanpa ia tahu kalau si pembunuh sudah bersembunyi di samping pintu. Tri terkejut kalau pembunuhnya udah bawa pistol. Ya, nyali Tri langsung ciut dong. Kaburlah dia. Dugaan Tri benar. Selama ini pembunuhnya adalah John Toms. Saat hendak menembak,
Carter datang menembak si John. Tapi karena Carter tidak cukup kuat dan peluru di pistol habis, John dengan mudah mematahkan leher Carter. Mulailah kejar-kejaran sambil sembunyi dan melawan John. Di waktu yang tepat, Trey memukul John dengan linggis dari belakang. Saat Trey ingin membunuh John yang dia kira sebagai pembunuh, dia sadar kalau Carter akan tetap mati karena waktu tidak akan terulang lagi. Trey akhirnya menuju ke atap dan menggantung dirinya untuk mengulang waktu kembali. Begitu bangun, Trey langsung memeluk Carter. Kali ini, Trey kembali bangun dalam keadaan senang karena udah menemukan pembunuhnya. Dia meminjam bantal dan langsung keluar dari asrama. Trey mengambil kacamata orang random biar keren, setuju dengan petisi pemanasan global, ngasih peringatan kalau penyiram air bakal hidup dan ngasih bantal ke cowok yang ketiduran. Mulai tobat, Mbak. Tentu Trey hafal dengan keberadaan Tim, dan dia juga tahu kalau Tim seorang gay. Love is love, right? I know you don't like girls. Di sini kita lihat kalau Trey mulai perhatian dengan sekitarnya. Bahkan dia berbaikan dengan Lori dan mengakhiri hubungan terlarang dengan dosennya. Lalu di pertemuan siang, Trey menemani Becky makan dan tak peduli dengan perkumpulannya yang anti banget sama kalori dan gula. Saat Becky mau pindah, Trey dengan santai membawa susu coklat Becky dan menumpahkannya di kepala Daniel. Carter yang kita tahu akan mengembalikan gelang si Trey ini malah dicium di depan teman-temannya dan diajak ke perayaan ulang tahunnya. Setelah itu, Trey datang menemui ayahnya dan meminta maaf atas keterlambatannya. Trey juga mengungkapkan kalau dia nggak mau basa-basi di depan ayahnya dan Trey kangen pada ibunya yang sudah tiada. Malam hari pun tiba. Pertarungan dengan John pun dimulai. Trey terpaksa mengancam polisi dan mengambil pistolnya. Masuk ke ruangan, Trey menodongkan pistolnya ke John. Ya, tapi karena Trey ini nggak tahu cara menembak, dia jadi nggak tahu kalau pengamannya belum dibuka. Ya, alhasil Trey jadi diserang John hingga dirinya terpojok. Alarm jam tangan Trey berbunyi, menandakan kalau sesaat lagi listrik akan padam. Berkat listrik padam, Trey bisa membalikkan keadaan dengan mengambil pistol dan membunuh John. Selesai dengan urusan rumah sakit, Trey dan Carter berduaan di kamar sambil nyalain lilin di sebuah cupcake. Permohonan Trey kali ini cukup simpel, yaitu bertemu dengan hari esok. Tapi bohong, Trey masih terbangun di tempat yang sama dan hari yang sama. Trey sangat marah dan bingung, seharusnya dia sudah membunuh John. Tapi kenapa dia masih kembali di hari yang sama? Nah, bentar lagi akan terjawab. Trey cepat-cepat kembali ke asrama dan berkemas, hendak menjauh dari lingkungannya sekarang sejauh mungkin agar dirinya tidak terbunuh lagi. Lalu seperti yang kita tahu selanjutnya, Lori membawa cupcake dan lilin di atasnya. Tapi Trey malah bilang, But I already ate it last night. Nah, di sini Trey sadar kalau pembunuh sebenarnya adalah Lori, teman sekamarnya sendiri. Kematian yang terakhir dikarenakan cupcake yang sudah dikasih racun. Makanya Trey masih mengulang waktu. Dari sini Trey menjelaskan kalau semalam John masuk ke rumah sakit. Kaburnya John yang dikenal sebagai pembunuh berantai menjadi orang yang cocok untuk disalahkan, sehingga aksi Lori akan dianggap sebagai ulah John. Untuk itu, Lori memberi obat untuk menyadarkan John dan memberikan John topeng. Lori mengelak dengan semua omongan Trey. Trey pun menantang Lori untuk memakan kuenya kalau emang gak ada racun. Tentu Lori menolak dan malah nganggep kalau Trey udah gila. Gak habis akal, Trey menjadikan kue itu barang bukti dan membawanya ke polisi. Ya, Lori yang udah terpojok pun menjambak Trey dan melemparnya ke pintu. Terungkaplah motif dan sumber masalah selama ini, yaitu atas kecemburuan Lori dan Trey karena berhubungan dengan si dosen. You've been killing me over some stupid guy? Ternyata gak ada bedanya juga si Lori ini, sama-sama pelakor alias perebut laki orang. Terjadilah gelut sesama perempuan, lempar sana, lempar situ, banting sana, banting situ, hingga saat Lori lengah karena ketukan si Daniel. Trey memasukkan cupcake beracun ke mulut Lori. Lori yang tahu itu beracun, ia langsung panik. Lalu Trey melakukan tendangan epik ke Lori yang membuatnya terjatuh dari lantai 2, tepat di depan gadis yang pakai headset yang membuatnya berteriak histeris. Puas dengan kematian Lori, Trey pun kelelahan dan pingsan. Kematian Lori langsung menyita perhatian hingga masuk ke dalam berita. Mbak Daniel kok malah komentar yang gak ada hubungannya sama sekali. Hello! I'm trying to get interviewed here. We're Kappas. We don't eat cupcakes. Trey dan Carter sedang menyaksikan berita bodoh itu di restoran cepat saji. Mungkin setelah mendengar berita, ayahnya Trey menelpon, memastikan anaknya baik-baik saja. Carter mengundang Trey untuk tidur di kamarnya karena kan kamarnya Trey jadi TKP untuk bahan penyelidikan polisi. Dengan senang hati, Trey pun mengiyakan. Pagi pun tiba, Trey agak paranoid kalau harus kembali bangun di hari yang sama lagi karena posisi Carter dan dialognya sama persis dengan yang sudah-sudah. Ternyata Carter jahil dan bilang ini sudah tanggal 19. Yang artinya Trey sudah berhasil melewati time loop-nya. Trey kesel dengan kelakuan Carter. Trey memukul Carter dengan bantal dan berakhir berduaan di ranjang. Aksi mereka diganggu oleh Ryan yang muak tidur di mobil. Cerita pun berakhir dengan aksi gelut Trey dan Carter. Begitulah cerita dari Happy Death Day.
Pesan yang bisa kita ambil adalah berbuat baiklah pada sekitar agar hari-harimu tidak menyenangkan. Hah? Salah. Agar hari-harimu jadi menyenangkan. Tumben bijak. Satu lagi pesan dari saya, jika cinta tidak harus memiliki, berarti sunnah. Sampai jumpa di pesan-pesan saya yang gak nyambung di video selanjutnya.